Halo pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan memberikan beragam informasi. Apa saja, Mit? Ya, tentunya informasi terkini dan juga inspiratif sudah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Di antaranya adalah kesiapan stasiun Gambir hadapi mudik. Ada pula waspada longsor dan banjir saat mudik. Ya, selanjutnya nanti pada segmen bincang kita akan membahas tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dan pemirsa, inilah Halo Indonesia selengkapnya. Ya, pemirsa, mudik adalah salah satu tradisi menjelang Hari Raya Lebaran. Jutaan warga yang merantau ke kota berbondong-bondong pulang ke kampung halaman untuk merayakan Lebaran bersama keluarga. Akibatnya, jalur-jalur luar kota menjadi sangat padat dan tiket-tiket angkutan umum pun habis terjual. Untuk menciptakan mudik yang aman dan nyaman, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan beberapa langkah. Salah satunya memastikan armada bus layak jalan dan membuka pendaftaran mudik gratis. Kementerian Perhubungan memperkirakan jumlah pemudik motor akan naik sebanyak 50% di tahun 2016 ini. Sedangkan pemudik dengan kendaraan roda 4 diperkirakan naik sebanyak 20%. Dan pemudik yang menggunakan kendaraan umum naik 10%. Untuk mengantisipasi kenaikan jumlah pemudik motor yang signifikan, Kementerian Perhubungan telah membuka layanan mudik gratis bagi pengguna sepeda motor. Sebanyak 27.000 unit sepeda motor siap diangkut menggunakan truk dan kereta api menuju kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan pemilik motor akan mendapatkan tiket bus atau kereta api gratis menuju kampung halaman. Sampai saat ini kuota mudik gratis masih tersedia 15% atau sekitar 8.000 tiket untuk penumpang dan 4.000 unit motor hingga 16 Juli mendatang. Kita mengadakan yang namanya mudik gratis sepeda motor. Untuk pemerintah, kami sudah menganggarkan 20 miliar untuk mudik gratis melalui kereta api, itu sebanyak 15.800 sekian. Kemudian dengan bis, jadi penumpangnya naik bis, motornya naik truk, itu ada 12.000 sepeda motor plus 24.000 penumpang orang. Untuk pemudik dengan kendaraan umum, pemerintah juga telah melakukan pengecekan kelayakan bus, serta fasilitas umum di terminal dan stasiun. Hasilnya sebanyak 500 unit bus dalam kondisi tidak layak jalan, dan diharuskan melengkapi syarat kelayakan, seperti perbaikan fungsi lampu dan rem sebelum berangkat. Sedangkan fasilitas di terminal dan stasiun terbilang cukup memadai. Jadi di terminal nanti kita akan cek. Saat mudik itu juga akan dicek. Petugas-petugas dari kantor pusat, dari kepolisian, dari dinas perhubungan akan ada posko di terminal untuk mengecek apakah bis-bis tersebut layak jalan atau tidak. Kementerian Perhubungan juga bekerja sama dengan Jasara Harja dan kepolisian menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan pada puncak arus mudik yang diperkirakan jatuh pada hari Jumat 1 Juli 2016. Tim Liputan, DAI TV. Ya, untuk menunjang kelancaran mudik 2016, PT KAI sudah melakukan beberapa persiapan sejak 2 bulan lalu. Salah satunya adalah di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Lantas bagaimana kesiapan dari Stasiun Gambir untuk menghadapi mudik di tahun 2016 ini? Berikut liputannya. Jelang mudik 2016, PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI memastikan semua sarana dan prasarana yang dimilikinya siap untuk digunakan. Selain kesiapan stasiun, kondisi kelaikan kereta api juga diperhatikan, termasuk dengan menyediakan tambahan rangkaian kereta untuk tujuan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hal ini untuk mengantisipasi kenaikan penumpang kereta api yang diperkirakan mengalami kenaikan sekitar 10,5% dari tahun lalu. Kenyamanan bagi para penumpang pun terus dilakukan, seperti adanya pemberlakuan sistem check-in dan boarding pass mandiri yang ada di Stasiun Gambir Jakarta Pusat yang berjumlah 12 unit. Dengan sistem tersebut, penumpang yang telah memiliki kode booking dapat melakukan check-in pada mesin check-in mandiri di stasiun sejak 12 jam hingga 10 menit sebelum keberangkatan. Proses pencetakan tiket mandiri dengan kode booking ini tentu lebih mudah, cepat, dan aman, karena akan meminimalisir terjadinya penggunaan tiket palsu. Dari mulai sistem tiketing H-90 itu untuk reguler ya,
kemudian H-60 ada KA tambahan hingga saat ini itu kita sudah jalankan semua. Kita di stasiun Gambir ini sudah disiapkan check-in mandiri. Jadi check-in mandiri ini lebih mudah, lebih praktis karena tidak menggunakan tiket lagi. Jadi struk barcode itu akan terbaca di sini. Artinya penumpang itu mulai 12 jam sebelum keberangkatan harus sudah bisa check-in. Persiapan transportasi mudik khususnya kereta api dinilai sudah siap hingga saat ini oleh Menteri Perhubungan. Kalau kita cek ke lapangan semua operator pada prinsipnya siap. 300 lokomotif lebih dan mungkin 1.600 ya, 1.400 kereta itu diperiksa. Lydia Agustin, Topan Iskandar, DAI TV. Pemirsa, H-7 jelang Hari Raya Idul Fitri, Terminal Kalideres sudah mengalami lonjakan pemudik sebesar 1 hingga 2%. Ya, demi menampung lonjakan pemudik yang diperkirakan akan semakin tinggi pada H-3, Terminal Kalideres terus meningkatkan pelayanan dari berbagai aspek. Inilah suasana Terminal Kalideres pada H-10 jelang Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah, di mana sudah mulai didatangi penumpang yang akan mudik ke kampung halaman. Antrian pembelian tiket ke Jawa dan Sumatera pun sudah mulai terlihat. Ya, terminal yang berada di kawasan Jakarta Barat ini sudah mulai mengalami lonjakan penumpang 1 hingga 2%. Walau masih tergolong normal, setidaknya sudah lebih dari 1.000 penumpang yang diberangkatkan dari Terminal Kalideres ini. Untuk yang kemarin, yang H-10, untuk penumpang tercatat yang berangkat dari Terminal Kalideres itu sejumlah 1.022 penumpang. Itu terdiri dari tujuan Sumatera, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Armada bus yang kemarin yang diberangkatkan itu ada sekitar 134 bus yang berangkat dari Terminal Bus Kalideres. Kalau untuk armada yang tiba, kemarin itu ada 147. Dengan jumlah penumpang tiba waktu kemarin itu sekitar 500 penumpang. Demi mengakomodir kebutuhan pemudik akan moda transportasi darat ini, pelayanan Terminal Kalideres akan lebih terkonsentrasi pada 4 aspek, yakni pengemudi, penumpang, kendaraan, hingga fasilitas terminal. Untuk pengemudi, Terminal Kalideres menjamin kesiapan para pengemudi melalui tes kesehatan dan memfasilitasi ruang istirahat yang nyaman. Untuk penumpang, Terminal Kalideres memberikan fasilitas ruang tunggu tambahan yang jauh dari sirkulasi bus. Sedangkan untuk kendaraan, pihak terminal juga mengadakan tes kelayakan kendaraan dan pengecekan kelengkapan fasilitas. Peningkatan pelayanan ini dilakukan demi menyelenggarakan angkutan lebaran tahun 2016 dengan 0 angka kecelakaan atau zero accident. Yang terpenting itu keselamatan. Ya, keselamatan penumpang, keselamatan pengemudi juga, karena seperti keinginan Bapak Menteri Perhubungan bahwa untuk angkutan Lebaran tahun 2016 diupayakan agar zero accident, jadi 0 kecelakaan itu. Jadi untuk menciptakan itu makanya kita harus intensif memeriksa kendaraan, kelaikan jalan kendaraan yang beroperasi di Terminal Kalideres. Dengan mengedepankan kenyamanan serta keselamatan, pihak Terminal Kalideres mengaku sudah siap 100% menghadapi lonjakan penumpang yang diperkirakan akan semakin tinggi pada H-3 jelang Hari Raya Idul Fitri. Dona Puspita, Budi Tomo, DAI TV. Ya, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sepekan menjelang Lebaran 2016, beberapa daerah di Indonesia diperkirakan masih akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Hal ini tentu akan berdampak terhadap potensi banjir dan tanah longsor. Ya, lantas seperti apa potensi bencana di jalur mudik 2016 dan bagaimana pula peran BMKG? Berikut liputannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan hujan masih akan turun di beberapa wilayah di Indonesia, terutama pada saat arus mudik Lebaran 2016, meskipun sebagian wilayah telah memasuki musim kemarau. Perakiraan tersebut didasarkan atas kondisi cuaca berkaitan dengan fenomena La Nina atau kemarau basah. Selain itu, gelombang tinggi akan mencapai puncaknya di pesisir pantai Semarang, Jawa Tengah. Ketika laut pasang maksimal akan berdampak pada banjir rob dan dikhawatirkan mempengaruhi arus mudik di jalur Pantura. Bagi pemudik yang akan melewati kawasan Sumatera bagian tengah, kawasan Bukit Barisan Aceh hingga Lampung,
serta Jawa bagian tengah dan selatan diharapkan waspada terhadap potensi bencana longsor maupun pohon tumbang. Saat ini tepatnya di tanggal 23-24 ini berada di puncak pasang air laut maksimum, maka ini sedikit banyaknya akan berpengaruh pada pantai utara Jawa. Jadi yang melakukan aktivitas mudik itu akan sedikit terjadi hambatan karena dimungkinkan rob terjadi di pantai utara. Untuk memberikan informasi cuaca saat mudik 2016, BMKG ikut serta dalam pelayanan di Posko Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu tahun 2016, bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan. Keterlibatan BMKG ini berlangsung mulai dari H-12 pada 24 Juni 2016 hingga H+10 atau 17 Juli 2016 di beberapa wilayah arus mudik. Kalau di Lebaran ini, kami bergabung di Kementerian Perhubungan, itu kalau yang di pusat. Selain di kantor perhubungan, kita di kantor pusat BMKG juga membuat posko juga, ditambah lagi dengan BMKG yang ada di UPT. Didi Agustin, Topan Iskandar, DAI TV. Ya, bulan puasa menjadi berkah bagi para pedagang penganan khas Ramadan. Seperti para pedagang timun suri di wilayah Kembangan, Jakarta Barat yang rutin menjual buah timun suri setiap bulan Ramadan. Ya, mereka tak hanya menjual namun juga memanfaatkan lahan kosong milik perusahaan swasta untuk ditanami timun suri, sehingga menjadi berkah tersendiri bagi para petani musiman. Ya, siapa yang tidak mengenal buah berwarna kuning keemasan ini? Timun suri seringkali dijadikan penganan khas berbuka puasa selama bulan Ramadan. Tapi hari ini saya tidak akan membeli timun suri, melainkan mengintip bagaimana warga Kembangan, Jakarta Barat menanami lahan kosong dengan timun suri dan mengambil keuntungan selama bulan Ramadan. Deretan pedagang timun suri yang berada di Jalan Puri Indah, Kembangan Selatan, Jakarta Barat seakan menjadi primadona setiap bulan Ramadan tiba. Ya, di bulan Ramadan, timun suri memang menjadi salah satu buah yang cukup digemari untuk dijadikan minuman saat berbuka puasa. Permintaan timun suri yang tinggi saat bulan Ramadan mendorong warga Kembangan di Jalan Puri Indah ini berlomba-lomba menanam timun suri sendiri. Lahan seluas 50 meter persegi milik perusahaan swasta ini dijadikan lahan pembudidayaan timun suri setiap bulan Ramadan. Tahun ini penanaman bibit timun suri dilakukan pada bulan April atau 3 bulan sebelum bulan Ramadan tiba. Pada awal bulan Juni, buah timun suri sudah siap untuk dipanen. Warga Kembangan mampu memanen 2 hingga 300 kg timun suri. Hasil panen akan dijajakan sejak hari pertama puasa hingga malam takbiran atau sehari sebelum Lebaran tiba. Timun suri yang dipanen oleh warga Kembangan ini dijual dengan harga yang beragam. Seperti Rosih, petani sekaligus pedagang timun suri yang menjual timun surinya dari kisaran harga 10 hingga Rp25.000 per buah, tergantung ukuran. 20 tahun sudah, Rosih bersama sang suami menanam dan menjual timun suri pada setiap bulan Ramadan. Ia mampu meraup keuntungan hingga Rp10 juta bahkan lebih dalam 1 bulan. Menurutnya, ini merupakan berkah Ramadan yang mampu memenuhi kebutuhan keluarganya dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ya namanya yang kita masih malu untungan 10 juta itu ya kita buat untuk buat rumah tangga lah, buat nemenin anak. Iya, kalau di bulan Ramadan memberkahnya timun suri, emang namanya dagangan musim-musiman. Karena letaknya di pinggir jalan, para pengguna jalan pun dapat dengan mudah menemukan lapak berjualan para pedagang timun suri ini. Pemandangan seperti ini akan ramai terlihat pada beberapa jam sebelum waktu berbuka tiba. Oh, sebenarnya setiap bulan puasa saya itu langganan di sini. Di sini harganya terjangkau. Alasan saya di sini bisa banyak pilihan gitu, Bu. Banyak pilihan. Kalau kita nggak dapat di sini mungkin dapat tempat yang lain juga. Gitu juga agak murah itu harganya. Ya, menjadi petani timun suri musiman adalah pilihan bagi warga Kembangan, Jakarta Barat dalam menjemput rezeki dan berkah di bulan Ramadan. Wali Rizky, Topan Iskandar, DAI TV. Ya, pemirsa, selanjutnya kami akan berbincang tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.
Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Ini 1 bulan sudah Vince dan juga pemirsa. Ini atau tepatnya pada tanggal 28 Mei lalu, Ketua Umum dari Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial atau DNIKS ini bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mencanangkan gerakan aksesibilitas umum nasional atau GAUN di pelataran Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Salah satunya adalah dengan dibangunnya portal S untuk para penyandang disabilitas karena memang masih minim sekali fasilitas untuk penyandang disabilitas khususnya di daerah Jakarta. Dan kita tahu pada tahun 2015 GAUN lebih mengutamakan untuk aksesibilitas pada transportasi dan ini mengundang masyarakat agar lebih peka lagi terhadap keberadaan penyandang disabilitas ya. Iya betul sekali karena memang kalau bukan kita siapa lagi yang peduli dengan para penyandang disabilitas. Nah untuk membahas tentang hal ini telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Dr. Anda Haja Aryani Sukanwo selaku Ketua GAUN. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau kita saksikan tayangan berikut. Mudah-mudahan teman-teman yang merayakan untuk mewujudkan aksesibilitas umum yang ramah bagi kaum disabilitas dan lansia, pada 28 Mei 2016 lalu, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial atau DNIKS bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mencanangkan gerakan aksesibilitas umum nasional atau GAUN DKI Jakarta. Gerakan ini merupakan bentuk kampanye kepedulian terhadap akses transportasi dan fasilitas umum bagi para penyandang disabilitas dan lansia sebagai wujud kesamaan hak dalam hidup di kota. Tak hanya GAUN, DNIKS juga meresmikan 2 portal S ramah disabilitas anti motor yang diadaptasi dari Jepang. Portal S merupakan pegangan bagi penyandang tunanetra berbentuk huruf S. Keberadaan portal yang terletak di trotoar depan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo bertujuan agar para kaum disabilitas merasa aman dan nyaman saat berjalan di area trotoar tanpa khawatir terserempet motor. Pada acara pencanangan gerakan kepedulian akses transportasi GAUN dan peresmian portal S, para relawan Bravo for Disabilities yang terdiri dari para mahasiswa peduli kaum disabilitas mendampingi penyandang disabilitas dalam melakukan uji coba fasilitas aksesibilitas yang telah dibangun. Uji coba yang berlangsung 1 hari tersebut dilakukan oleh 10 pengguna kursi roda, 10 tunanetra, dan 6 tunarungu. Diharapkan dengan akses transportasi dan fasilitas umum yang sesuai, para penyandang disabilitas dapat hidup mandiri dan mampu berjalan di tengah masyarakat dengan aman. Ya ini memang kalau kita lihat beberapa infrastruktur untuk penyandang disabilitas di Jakarta ini mulai rusak seperti guiding block atau ubin pemandu yang sekarang sudah tidak pada tempatnya lagi. Ini sudah banyak mengarah ke pohon atau ke jalan atau ke tiang listrik yang ada di sekitaran daerah situ. Makanya kemudian Pemprov DKI Jakarta ini sudah punya perhatian khusus. Ini sangat luar biasa sekali perhatian yang diberikan oleh Pemprov untuk kemudian membantu dari teman-teman kita penyandang disabilitas. Iya betul. Oke, kita langsung sapa narasumber kita hari ini ada Ibu Aryani. Halo Ibu Aryani, apa kabar? Baik, Mas Matt. Selamat datang di Halo Indonesia, Bu Aryani. Oke, Bu Aryani, ini kalau kita lihat sebenarnya kemarin sudah dicanangkan bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Pak Ahok. Nah, sebenarnya misi dan tujuan khusus dari dicanangkan program ini sebenarnya apa sih, Bu, di baliknya? Ya, kita dari para penyandang disabilitas itu menginginkan adanya fasilitas akses untuk penyandang disabilitas itu dibangun di berbagai kota di Indonesia termasuk di Jakarta ini, ya. Dan selama ini fasilitas itu masih sangat minim, ya. Jadi memang sangat minim dan kadang-kadang salah pasang, ya, dan jadi tidak tepat guna. Seperti tadi Mas Matt sudah menyampaikan bahwa ubin pemandu untuk tunanetra itu sudah banyak rusak, ada yang ditabrakkan ke tiang listrik, ke pot bunga, itu bukannya, itu salah desain Mas, salah pasang ya. Karena sebetulnya yang namanya ubin pemandu itu harusnya bebas hambatan, ya. Tetapi malah di situ ditabrakkan ke pot bunga, ke tiang listrik, atau malah ke lubang. Jadi di sini ini ada salah pemahaman. Sebetulnya itu ubin memandu untuk para pejalan kaki disabilitas netra. Lah yang kontraktornya dikira itu hiasan. Jadi kalau hiasan kan bagus, sudah kena tiang listrik, kena pot, kena pohon kan kayaknya bagus gitu loh. Tapi ya ini kan namanya jadi
memandu para penyandang disabilitas netra nubruk tiang, nubruk Ini mungkin pot, juga gitu. karena kurangnya sosialisasi ya Ibu ya. Mungkin saja sehingga pada saat pembangunan pemerintah atau mungkin pemilik fasilitas tersebut tidak mensosialisasikan kepada masyarakatnya. Atau begini, memang mereka tidak melibatkan penyandang disabilitas untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan maupun waktu pengawasan gitu. Jadinya akhirnya menjadi salah pasang gitu. Baik Ibu. Baik, Jadi Ibu. seperti kita dibikinkan baju tidak diukur dulu. Baik, Jadi Ibu Arini. akhirnya tidak tepat guna. Ibu Arini, mungkin sebelum masyarakat mengerti gitu, seperti apa sih sebenarnya Portal S atau mungkin beberapa fasilitas-fasilitas yang mungkin masyarakat harus tahu gitu, seperti apa? Ya, Portal S ini dimaksudkan untuk sekarang kan banyak sekali pengguna sepeda motor yang kalau macet terus naik ke trotoar. Nah, ini kan mengganggu pejalan kaki, khususnya untuk penyandang disabilitas dan lansia, jadi riwah sekali jalannya kan. Ya. Nah, dan ini karena trotoar ini dimaksudkan bisa untuk kursi roda, pengguna kursi roda. Dan untuk orang sakit yang di depan rumah sakit RSCM itu, tetapi anti motor. Nah, kita membuat satu Portal S itu tadi. Ya. Selain Portal S ada juga jalan miring ya Bu ya? Jalan miring itu bukan, itu ubin pemandu. Ubin pemandu, oke. Itu untuk disabilitas netra. Dan juga ada penyeberangan jalan. Jalan. Jadi itu dibikin Pelikan Cross ya, Cross. yang ada tombolnya ya. Dan ada suaranya. Nah, ada suara, jadi kalau nyabrang ada suaranya, berarti bahwa inilah saatnya bagi para tunanetra nyabrang. Ya. Terus sebetulnya ada hitung mundur, ada gambar. Juga? Ya, itu kan ada gambarnya hijau, terus kalau sudah nyampe merah gitu kan. Nah, itu tuh untuk disabilitas rungu wicara. Nah, karena mereka tidak mendengar suara, tapi mereka membutuhkan gambar. Ya. Dan di situ sayangnya pemasangan tombolnya terlalu tinggi. Ya, jadi menurut aturan harusnya 110 cm. Dipasangnya 2 meter. 2 meter 40 bahkan. Baik, Bu, jadi itu untuk pengguna kursi roda kan nggak nyampe, kalau dia duduk harus tombol itu kan nggak nyampe ya. Nah, inilah yang menjadi permasalahan. Dan kemarin itu dipasang di sebelah kirinya ram ya, kursi. Jadi kalau untuk para tunanetra susah karena dia harusnya tangan kanan kan pegang tongkat ya, tangan kirinya bisa mencet tombol. Baik Ibu. Tapi kalau dipasang sebelah kanan dia harus ganti tangan dulu baru kan mencet gitu loh. Jadi ini kemarin Pak Ahok bilang ini harus diganti, harus dipindahkan gitu loh. Baik, tapi sepertinya Pak Ahok sudah ada tanggapan ya Bu ya, dan menanggapi ya keinginan Gawan ya Bu ya. Tapi nanti kita akan bahas lagi Bu, seperti apa sih sebenarnya yang sudah disetujui oleh Pemda kita ya Bu terhadap aksesibilitas untuk penyandang disabilitas ya Bu ya. Bisa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Ini kalau kita berkaca dari infrastruktur yang dibangun oleh Pemda DKI Jakarta untuk para penyandang disabilitas, ini juga pada tanggal 28 Mei lalu juga menjadi penanda sebenarnya kita sudah memasuki era SDG atau Sustainable Development Goals 2030, dan juga disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas tanggal 17 Maret 2016 lalu, dan juga untuk menyambut ini kehadiran para atlet disabilitas pada ASEAN Para Games tahun 2018 besok di Jakarta. Dan seharusnya kita sudah punya beberapa fasilitas untuk melengkapi kedatangan mereka ya. Disiapkan dari sekarang. Oke, kita kembali ke Bu Aryani. Bu Aryani, tadi mencoba menyambung apa yang sudah kita bicarakan di segmen sebelumnya, bahwasanya ada banyak kemudian kesalahan, entah itu salah pasang dan lain sebagainya, entah guiding block dan beberapa yang lainnya, pelikan crossing. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kalangan mana saja sebenarnya yang dilibatkan dan bagaimana koordinasinya sebenarnya? Ya, selama ini
Pemda itu memasang sendiri tanpa melibatkan penyandang disabilitas ya, karena kita dari gerakan aksesibilitas umum nasional ini kan melihat kenapa ini kok pemerintah kan sudah mengeluarkan dana, sudah berniat membuat fasilitas akses untuk para penyandang disabilitas dan lansia, tapi sayangnya belum melibatkan kita. Jadi bagaimana caranya kita itu bisa engage dengan mereka ya, bisa bergabung gitu. Nah akhirnya kita daripada salah-salah begitu, sudah kita bikin portal S ini. Maksud kita idenya begini. Jadi portal S itu dibikin dengan swadaya yang didana ya, dibantu pencarian dana oleh Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial itu gitu loh. Jadi ini swadaya kita pasang begini dan ini mendapat tanggapan yang positif khususnya dari Kepala Dinas PU Bina Marga, Pak Yusmada, yang kemudian dengan secara proaktif mengkomunikasikan kepada Pak Ahok. Dan akhirnya Pak Ahok juga mendengarkan suara kita dan bersedia mencanangkan gerakan aksesibilitas umum nasional di Jakarta. Dan sebelumnya kita sudah juga beraudiensi dengan Pak Ahok. Itu kita menayangkan video Gaun 2015 tentang kampanye kepedulian tentang akses transportasi bagi penyandang disabilitas dan lansia. Di situ sarana prasarana dari yang selama ini belum dibangun oleh pemerintah atau sudah dibangun salah atau dibangun masih terlalu minim begitu. Dan Pak Ahok sangat perhatian sekali gitu loh. Dan wah memang Jakarta masih ya merasa juga kalau Jakarta masih jauh untuk itu. Tapi beliau sudah bersedia untuk memulai ya. Baik Ibu Aryani, sebenarnya kita nanti akan melanjutkan lagi ya Bu, tapi kita harus melihat dulu ada tayangan nih Bu, menarik yang bahwa di Erpetra Dahlia sudah ada kamar mandi dan aksesibilitas untuk para penyandang disabilitas. Kita lihat saja Ibu ya. Iya. Kemudahan akses dalam transportasi dan kehidupan berkota bagi kaum disabilitas nampaknya mulai terwujud. Tak hanya gaun dan portal S, keberadaan ruang publik terpadu ramah anak atau Erpetra juga menjadi sarana dalam pemenuhan hak kaum difabel di tengah kehidupan kota Jakarta. Seperti Erpetra Dahlia di Jalan Generasi 1, Kelurahan Tengah, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur ini misalnya. Sejak diresmikan pada Rabu 15 Juni 2016 lalu oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, berbagai kalangan masyarakat bebas mengunjungi dan memakai berbagai fasilitas yang ada di Erpetra Dahlia. Tak hanya anak-anak, Erpetra ini juga didesain ramah disabilitas. Erpetra ini memiliki beberapa sarana prasarana khusus untuk kaum disabilitas, seperti toilet dan ramp atau jalan khusus, agar kaum disabilitas merasa nyaman dan aman saat bermain di Erpetra. Fasilitas lainnya seperti perpustakaan, lapangan olahraga, taman bermain, dan ruang serbaguna yang digunakan untuk bermain Lego dan mengaji juga dihadirkan di sini. Selain itu, Erpetra yang dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 5.000 meter persegi ini juga memiliki taman herbal yang menanam berbagai macam jenis sayur dan tanaman obat seperti delima, jahe merah, legundi, dan lain sebagainya. Berbagai fasilitas ini dibuat agar masyarakat dapat bersosialisasi satu sama lain, serta memberi wadah bagi kaum disabilitas untuk memiliki sarana yang memudahkannya dalam beraktivitas. Ya, ini kalau kita lihat ya, ada kemudian Erpetra Dahlia seluas 5.000 meter persegi ini kemudian banyak fasilitas untuk para penyandang disabilitas. Tapi yang lebih menarik di luar infrastruktur ini, ternyata setiap akhir pekan, Vince dan juga pemirsa, ini di Erpetra Dahlia dilakukan kursus musik untuk para penyandang disabilitas yang sangat luar biasa sekali. Nah, ini tadi Bu Aryani juga tadi ingin sekali menunjukkan foto-fotonya kepada kita bahwa sebenarnya sudah ada potret-potret yang dilakukan oleh Gaun tentang portal stainless ramah disabilitas dan beberapa jalan di Jakarta. Oke, ini banyak infrastruktur yang sudah mulai dibangun oleh Pemprov. Tadi menyambung apa yang kita bicarakan sebelum tayangan ini adalah sebenarnya Gubernur DKI Jakarta Pak Ahok ini kemudian menjanjikan sesuatu kepada teman-teman. Sebenarnya apa yang sudah dijanjikan oleh Pak Ahok kepada teman-teman, Ibu? Iya, nanti kita akan membangun
trotoar Iya. selebar 9 meter dari Senayan hingga Monas. Wow. Dan tentu itu dilengkapi dengan tadi portal-portal S yang ramah disabilitas ya, dan ubin pemandu juga untuk para disabilitas netra, dan juga tidak memasang pot besar-besar di tengah trotoar ya. Karena itu tempat pejalan kaki, tentunya kalau taman pot besar harusnya di tempat taman ya. Kalau di trotoar adalah tempat jalan, jadi harus bebas hambatan. Betul Ya, sekali. ya. Nah, ini kalau berbicara tentang trotoar, Vince, ternyata di Jakarta ini panjang trotoar di Jakarta melalui jalan arteri dan utama itu ada 2.600 km. Jadi memang perlu 25 tahun kalau ini hitung-hitungan dari Pemprov. Makanya oleh karena itu kita sebagai masyarakat juga harus saling menjaga dan merawat apa yang sudah ada lah, khususnya untuk para penyandang disabilitas. Iya. Dan Ibu Reni, sebenarnya gaun ini sudah ada sejak tahun 2011. 2000 ya sejak tahun 2000, dan itu di zaman era Gus Dur ya Bu ya. Iya, betul. Dan kenapa sempat vakum atau berjalan di tempat Ibu? Ya, karena gaun itu kita itu gerakan swadaya dari organisasi penyandang disabilitas. Jadi kita selalu harus mencari dana dulu, punya semangat cukup, akhirnya kita bergerak gitu. Jadi waktu tahun 2000 kita bergerak dengan HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Federasi Kesetaraan Tata Tubuh Indonesia, dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia. Kita mengadvokasi pemerintah, dan pada saat itu kan presidennya Gus Dur, tetapi yang menanggapi secara positif adalah Ibu Sinta Nuriyah yang ada di kursi roda ya, berkursi roda. Jadi akhirnya gerakan itu didukung oleh pemerintah ya, jadi didukung oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, Kementerian Sosial, dengan dikoordinir oleh Kementerian Kesejahteraan Sosial, Menko Kesra. Dan Gambir membangun 21 fasilitas yang akses untuk lansia dan penyandang disabilitas, termasuk toilet akses, bel bantuan khusus, layanan ramah disabilitas dan lansia, tempat parkir khusus ya, dan ada juga huruf braille pada pegangan tangan, tangga, untuk menunjukkan arah, itu semuanya sudah ada. Tapi sayangnya sekarang sudah memudar. Nah, kemudian kita bergerak lagi, kalau itu di tahun 2010 itu wisata akses busway. Di situ diprakarsai oleh HWDI, PPDI, dan Komnas HAM. Ya, kita mengadvokasi busway supaya akses untuk para penyandang disabilitas. Baru tahun 2015 ini gaun diadopsi oleh DNIKS. Oke, baik, ternyata sudah banyak dilakukan advokasi yang dilakukan oleh gaun ya Bu ya. Bu, tapi nanti kita akan melanjutkan perbincangan kita ya Bu, tapi kita jeda dulu sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Tadi sebelum break kita berbicara tentang ternyata Pemprov juga ingin menyediakan fasilitas khususnya itu bus Transjakarta untuk para penyandang disabilitas. Memang ini Pemprov sudah mempersiapkan atau mencanangkan adanya 250 armada baru bus Transjakarta khusus untuk para penyandang disabilitas dengan dek yang pendek, kemudian menyentuh trotoar, serta suspensinya itu agak miring ke kiri supaya bisa diakses oleh para penyandang disabilitas khususnya menggunakan kursi roda ya. Ini sangat luar biasa sekali perhatian. Kita kembali ke Bu Aryani. Bu Aryani, sampai sejauh ini dengan perkembangan selama 16 tahun, 4 Juni 2000 dari era zamannya Gus Dur, di Gambir sampai sekarang 16 tahun sudah 2016, bagaimana kemudian respon dari teman-teman atas kampanye ini? Ya, teman-teman penyandang disabilitas tentu sangat bersemangat, tapi hanya selama ini respon dari pemerintah itu yang naik turun. Waktu zaman Gus Dur bagus, udah itu turun lagi. Nah, sekarang Pak Ahok ini mulai naik lagi gitu loh. Dan harapannya kita akan menempa besi sewaktu masih panas ya. Jadi semua rencana untuk menghadapi Para Games 2018 di mana atlet disabilitas akan datang ke Indonesia. Itu jadi kalau Indonesia tidak akses tentunya kita malu ya. Dan untuk itu Pak Ahok juga sudah menyambut untuk membuat trotoar yang akses 9 meter itu dari Senayan hingga Monas ya. Kemudian untuk masalah realisasi juga bis gratis. Tentunya kita tidak usah menunggu bis itu
ada dulu yang 250 karena akan bertahap juga toh adanya. Tapi sekarang itu sudah dimulai lah untuk kita itu bisa mendapatkan fasilitas gratis itu sebagai konsesi ya, membantu para penyandang disabilitas gitu. Nah itu kan untuk para tunanetra, disabilitas netra kan tidak perlu bidang miring ya, itu tidak perlu jadi bis yang agak tinggi naik tangga pun bisa, untuk tunarungu juga bisa kan, gitu itu kita sudah bisa tentunya mengakses bisnya itu. Mungkin untuk pengguna kursi roda lah itu yang masih menunggu waktu ya, tapi pelaksanaannya untuk lansia dan disabilitas gratis untuk ini yang akan kita segera advokasi. Kalau tadi bentuknya adalah fasilitas, Bu, bagaimana dengan sosialisasi ke masyarakat? Karena kita tahu undang-undang kita mengatakan bahwa penyandang disabilitas ini bukan untuk dimasukkan ke panti, tetapi untuk diberdayakan ya, Bu ya. Lalu menurut Ibu bagaimana untuk membuat masyarakat itu cukup mengerti bahwa keberadaan ini mereka masyarakat yang cukup beradab? Ya, dan memang betul itu Mbak. Jadi sekarang ini seperti kita pembuatan portal S ini sudah dibantu oleh perusahaan-perusahaan ya yang mulai memahami pentingnya aksesibilitas, dan untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih ya, karena semangat saja tanpa dana juga kosong juga gitu loh. Jadi kita tetap menginginkan para pengusaha perusahaan itu bisa membantu merealisasikan apa keinginan penyandang disabilitas. Memang sebetulnya ini tugas pemerintah, tetapi kita seperti portal S itu kan memberi contoh. Jangan salah pasang seperti ubin pemandu itu itu jadi sebagai warning ya, Bu. Ya, dan juga untuk para masyarakat pada umumnya, kalau ada penyandang disabilitas itu mohon dibantu, jangan dilihat kayak orang asing gitu ya. Apa yang bisa dibantu? Tempat duduk yang seharusnya untuk lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil itu diberikan ya. Jangan mereka duduk-duduk di situ saja gitu loh. Tidak peduli ya, Ibu. Ya, kayak tidak tahu. Kalau di luar negeri orang sudah tidak mau duduk di situ. Betul. Karena tingkat kesadarannya sudah tinggi ya, Bu. Ya, inilah yang diharapkan dari kita untuk bisa saling menghormati ya. Seperti ada yang teman yang menyatakan bahwa jadi disabilitas itu sudah sulit. Jadi jangan dipersulit lagi. Baik, Ibu. Tapi ya mohon untuk diberikan sikap ramah dan yang sikap saling membantu. Ya. Baik Ibu Aryani, ini itu sangat luar biasa sekali ya. Karena memang perhatian pemerintah sangat luar biasa. Singkat saja Bu Aryani, harapan untuk pemerintah dan masyarakat. Harapan pemerintah dan masyarakat yaitu bahwa pemerintah itu begitu membangun suatu bangunan harus dipikirkan aksesibilitasnya. Jangan sampai bangunan sudah jadi baru dipikirkan aksesibilitas. Nanti dikatakan aksesibilitas itu mahal. Karena harus merubah bangunan. Koordinasi yang bagus ya Bu ya. Baik, dan ini mudah-mudahan ditonton juga oleh Pak Ahok ya. Baik pemirsa, kami masih memiliki beragam informasi lain, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Pemerintah berkunjung ke rumah sakit atau klinik untuk sekedar berkonsultasi dengan dokter sudah merupakan hal yang lumrah dilakukan ketika kita merasakan gejala penyakit tertentu. Namun pernahkah Anda membayangkan kemudahan konsultasi kesehatan melalui sambungan online? Ya, istilah telemedis mungkin belum akrab bagi masyarakat Indonesia. Namun menurut praktisi kesehatan, jika regulasi telemedis di Indonesia telah diterapkan, maka keberadaan telemedis mampu meningkatkan akses kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Istilah telemedis masih awam bagi masyarakat Indonesia. Meskipun telemedis sudah digunakan oleh masyarakat di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris untuk memudahkan proses konsultasi kesehatan. Telemedis adalah proses konsultasi kesehatan yang dilakukan secara online antara dokter dengan pasien. Melalui telemedis, pasien tidak perlu bertemu dokter secara langsung untuk mengkonsultasikan gejala penyakit dan kesehatannya. Platform berbasis aplikasi telepon genggam, Konsula, adalah salah satu perusahaan jasa kesehatan yang menggunakan jasa telemedis di Indonesia. Sejak Desember 2015, Konsula telah memperkerjakan 20 telemedis untuk menjawab pertanyaan pengguna seputar kesehatan. Ria Hapsari, salah satu pengguna aplikasi Konsula yang merasa terbantu dengan ketersediaan jasa telemedis. Menurutnya, berkonsultasi melalui telemedis lebih hemat biaya dan waktu, karena ia tak perlu meluangkan waktu khusus untuk berkunjung ke klinik atau rumah sakit. Sekarang sih zamannya online ya, dan bagus sih Mbak, jadi lebih memudahkan masyarakat
Jadi masyarakat nggak perlu lagi sih antri-antri yang lama, juga mempermudah bagi saya juga sih. Saya ngerasa untuk diri saya sih mempermudah. Jadi saya bisa menjaga badan, nggak harus ke dokter. Kita konsultasi aja dulu ada apa sih sama badan, baru oh ternyata kita harus ke dokter nih. Oh ternyata kita harus nggak perlu ke dokter, kita rawat aja sendiri bisa gitu. Jadi banyak membantu sih kalau untuk saya. Namun di samping kemudahannya, Indonesia sampai saat ini belum memiliki regulasi resmi yang mengatur profesionalitas tenaga telemedis. Hal ini disampaikan oleh pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Ferry Rahman. Menurutnya, pemberlakuan jaminan kesehatan nasional di Indonesia harus dibarengi dengan keterbukaan akses layanan edukasi kesehatan untuk masyarakat. Telemedis ini nanti dari fasilitas pelayanan telemedis seperti konsola ini harus membuat sebuah panduan praktek telemedis. Jadi tidak serta-merta nanti dokter langsung bisa berpraktek sebagai telemedis, tapi ada panduan atau SOP-nya, standar pelayanan telemedisnya itu sendiri. Nah ini yang nanti dibahas bersama-sama dengan organisasi profesi. Jadi ada hal-hal yang bisa ditanyakan, ada hal-hal yang tidak bisa, karena kita tidak bertatap muka langsung, hanya melalui dunia maya. Waude Rizky, Topan Iskandar, Dai TV. Pada tanggal 28 Juni 2016, seorang biku asal Thailand Long Puluan Chantawisuti berkesempatan untuk datang ke Indonesia. Salah satu kunjungannya adalah ke Yayasan Buddha Suci Indonesia yang berada di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Lantas apa saja yang dilakukan Long Puluan Chantawisuti? Berikut liputannya. Ya, pada 28 Juni kemarin, tokoh agama Buddha dari Thailand, Long Puluan Chantawisuti, bersama dengan 5 biku sangha melakukan kunjungan ke Yayasan Buddha Suci Indonesia di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Pada kunjungannya ke Yayasan Buddha Suci, Long Puluan melihat perjalanan Master Cheng Yen dalam menyebarkan dharma dan cinta kasih, sekaligus melihat kiprah Yayasan Buddha Suci di Indonesia. Long Puluan yang lahir pada 9 Mei 1927 di Mukdahan, Thailand, sejak usia 1 tahun sudah menjadi samanera dan langsung upasambada menjadi biku hingga sekarang. Di usianya yang ke-89 tahun ini, guru dari Long Pu Intawa ini sudah mencapai 69 masa fasa. Sebelum melakukan kunjungan ke Yayasan Buddha Suci, Long Puluan mengunjungi Candi Borobudur yang berada di Magelang, Jawa Tengah, yang akan dilanjutkan ke Jambi untuk meresmikan salah satu wihara yang ada di sana. Mun mากงานวัดได้รับความสะดวกสบายมาก Kita sangat bersyukur ya, sangat bahagia sekali menyambut Long Puluan dan para biku sangga datang ke rumah batin kita, karena kita berharap para praktisi Buddhis ataupun di luar Buddhis bisa datang ke rumah kita agar energi rumah batin kita ini semakin kuat. Ya, pemirsa, perbedaan agama dan etnis menjadi salah satu isu yang paling sering menimbulkan konflik dalam masyarakat. Padahal bila disikapi dengan baik, perbedaan tersebut justru membuat kebudayaan menjadi lebih kaya. Seperti di Singkawang, Kalimantan Barat, masyarakat dari 3 etnis besar bersatu dan melahirkan jenis tarian baru. Seperti inilah suasana kota Singkawang di Kalimantan Barat saat perayaan Cap Gomeh. Semua orang dari berbagai suku bangsa tumpah ruah di jalan menonton berbagai atraksi seni yang ditampilkan. Ya, masyarakat kota Singkawang memang terbiasa hidup saling berdampingan dengan rukun dan harmonis. Menurut Bong Wikong, seorang tokoh masyarakat kota Singkawang, kondisi seperti ini sudah terjadi sejak ratusan tahun lalu dan dilestarikan secara turun-temurun. Kalau bicara budaya yang sudah berpadu, itu kita kembali ke kehidupan bermasyarakat. Yang mana kota Singkawang ada 3 etnis yang akan menonjol. Tionghoanya 40%, Melayunya 30%, yang sisanya Dayak dan campur-campur.
Dengan donjolnya 3 suku ini dari dulu nenek moyang sudah menciptakan suasana harmonis yang mana kita dalam kehidupan saling membutuhkan. Masyarakat Singkawang menanggapi perbedaan etnis dengan bijak. Buktinya mereka dapat membuat tarian multietnik yang dinamakan Tari Tidayu, yang merupakan singkatan dari Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Ciri dari tiap etnik terlihat dari aksesoris yang dikenakan para penari. Kipas identik dengan kebudayaan Tionghoa. Tameng Mandau identik dengan pakaian adat suku Dayak. Dan rebana kecil mewakili kebudayaan Melayu. Sehingga saat ditarikan bersama-sama akan terlihat unik dan menarik. Tarian Tidayu menggambarkan kehidupan masyarakat Singkawang yang terdiri dari 3 suku terbesar, yaitu Tiongkok, Dayak, dan Melayu. Selain tari Tidayu, ada juga wayang gantung, yang dipercaya merupakan akulturasi budaya Jawa dengan Tionghoa. Hanya saja bentuknya mirip dengan wayang potehi. Namun wayang gantung dimainkan menggunakan tali yang disangkutkan di tangan. Cerita dan lakonnya diadaptasi dari cerita-cerita Jawa. Tim Liputan, DAI TV. Ya, itu tadi. Singkawang dikenal juga dengan Hongkongnya Indonesia loh. Ya, ini indah sekali ya, akulturasi budaya dari beberapa etnis yang ada di sana yang menjadikan memang kita Bhinneka Tunggal Ika dan kita adalah manusia zon politikun, makhluk sosial yang harus berbaur dengan manusia yang lainnya. Baik, dan ini bukti juga kalau negara kita kaya ya. Baik, pemirsa, berikut ini perakiraan cuaca untuk sejumlah kota besar di Indonesia. Ya, pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, jangan lupa follow Twitter kami di @daai_TV dan @haloindo_daai_TV. Saya Vinci Rumintan. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.